Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mendengar bacaan-bacaan pada hari Minggu ini, kita lalu ingat akan misa perkawinan. Seringkali orang menggunakan bacaan-bacaan ini saat merayakan Ekaristi perkawinan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Maka di dalam gereja Katolik, dalam hal perkawinan, 1 tambah 1 bukan 2. Tetapi justru 1. Dua orang yang berbeda ini ketika disatukan dalam persekutuan sebagai suami dan istri, maka mereka adalah satu. Maka yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kata-kata yang sangat keren ketika janji nikah adalah, saya menerima kamu sebagai istri atau sebagai suami. Dikatakan lagi lebih lanjut, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dan banyak hal lain yang bisa ditambahkan di dalam janji nikah itu. Hanya mau mengatakan bahwa pribadi-pribadi yang bersatu ini bukanlah manusia yang sempurna. Mereka memiliki kelebihan, tetapi disertai juga dengan kelemahan. Maka keduanya dipanggil bersatu untuk saling menyempurnakan. Sekali lagi, kita dipanggil atau pribadi kita adalah bukan pribadi yang sempurna. Tetapi bagi suami dan istri, ketika dipersatukan dalam sakramen, mereka dipanggil untuk saling menyempurnakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan untuk menjadi sempurna memang sejak awal ada, sejak Allah menciptakan manusia. Wanita diambil dari tulang rusuk pria dan dikatakan, inilah daging dari dagingmu, tulang dari tulang. Mau mengatakan apa? Tulang menegaskan tentang kekuatan dan daging menegaskan tentang kelemahan. Di dalam pribadi itu ada kelemahan dan juga ada kekuatan. Dan ketika disatukan, kata-kata itu bisa diulang kembali. Kata-kata Allah sendiri, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka kekuatan dan kelemahan di dalam diri pasangan masing-masing adalah kekuatan dan kelemahan sebagai satu keluarga. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak dan memanggil kita semua, terutama ajakan untuk hidup bersatu. Kalau hidup bersatu, maka di sana menekankan keterbukaan hati, kerendahan hati untuk menerima, tetapi juga di sana ada pengorbanan. Itulah yang ditegaskan dalam bacaan kedua, bahwa cinta Allah yang begitu besar bagi umat manusia, cintanya yang membuat Allah ingin bersatu, hidup bersama dengan kita. Maka dia menyerahkan putranya untuk menjadi penebus dan penyelamat kita, agar kita tetap satu, tidak tercerai-beraikan. Maka bukan lagi dua, melainkan satu, mau mengatakan dan mengajak kita semua untuk hidup dalam persekutuan. Dalam bacaan pertama justru ditegaskan lagi bahwa Allah menciptakan seorang penolong. Penolong yang sepadan dengan pria. Penolong yang sepadan dengan pria. Maka suami dan istri berjalan beriringan, sederajat. Maka pasangan kita bukanlah orang yang diinjak-injak. Pasangan kita bukan budak atau pelayan. Dia adalah penolong. Penolong yang sederajat, yang ada bersama-sama dengan kita. Penolong untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari tulang di kepala atau tulang di kaki. Ia diciptakan dari tulang rusuk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penafsir, diambil dari tulang supaya bisa sejajar untuk melindungi, dekat dengan hati. Bukan dari kepala supaya ditinggikan, bukan dari kaki untuk diinjak-injak. Oleh karena itu, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua, bagi yang belum menikah, diajak dan dipanggil untuk menyadari dan juga mempersiapkan diri
untuk membangun keluarga yang senantiasa saling menguatkan, saling meneguhkan, saling terbuka, membangun komunikasi yang baik, memiliki relasi cinta yang mendalam, sehingga bisa berjalan terus-menerus. Kekurangan dan kelemahan bukan hambatan untuk melangkah maju, melainkan untuk saling bergandengan tangan, saling menguatkan untuk melangkah lebih maju. Dan juga bagi yang sudah menikah, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk kembali menimba spirit dan semangat awal ketika kita mengungkapkan janji nikah kita. Bacaan-bacaan ini membaharui janji nikah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk senantiasa saling menerima dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dalam bahagia maupun duka cita. Dan juga saudara-saudariku yang memilih untuk hidup sendiri, percayalah juga sesama di sekitar kita dengan caranya sendiri, mereka adalah orang-orang yang sederajat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan sebagai penolong yang sederajat dengan kita, untuk bisa meneguhkan, untuk bisa menguatkan, dan juga kita bisa mengalami apa yang disebut dengan relasi cinta yang mendalam dari Allah. Semoga kita semua senantiasa hidup bersekutu, hidup bersatu, saling menerima satu sama lain, hidup dalam cinta di mana kita saling tolong-menolong. Tolong-menolong bukan supaya kita kelihatan baik, tetapi tolong-menolong untuk kita melangkah maju bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.